Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan membahas tentang pendapatan nasional di mata kuliah dengan perekonomian makro. Baik, langsung saja sebagai konsep dasarnya, di mana pendapatan nasional itu didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu pendapatan oleh suatu negara pada periode tertentu. Nah, pendapatan nasional ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara. Nah, sehingga dengan mengatur pendapatan nasional, maka kita akan melihat struktur daripada perekonomian negara tersebut. Nah, pendapatan nasional itu diukur dengan GNP dan PNB. Apa itu GNP, apa itu PNB, nanti kita akan bahas. Kemudian pengukuran pendapatan nasional ini digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti suplai usaha, pengangguran, dan inflasi. Dan yang kemudian untuk melihat metode perhitungan pendapatan nasional, ada 3 metode. Pertama, metode pendapatan produksi, di mana pendapatan nasional ini dihitung berdasarkan jumlah nilai akhir dan jasa. Artinya di sini adalah bukan nilai perantaranya ya, tapi nilai hasil dari barang dan jasa. Oke, sebagai gambar umum, ini ada 9 sektor yang nanti kita akan bahas, dan ini pasti Anda akan ketemu nanti di BPS, jika Anda mencari data tentang pertumbuhan ekonomi di BPS, dan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa saja dari 9 sektor tersebut. Yang kemudian dari 9 sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, seperti sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Yang kemudian ini yang perlu ini, di mana masalah penghitungan ganda pasti akan terjadi. Maka agar tidak terjadi penghitungan ganda, maka digunakan namanya nilai tambah. Di mana di sini adalah nilai tambah ini merupakan selisih antara penjualan dan penjualan dan pembelian. Artinya nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah ini serta jasa dari perusahaan lainnya. Artinya di dalam nilai metode nilai tambah ini adalah yang dia nilai akhirnya. Tujuan daripada untuk menggunakan metode nilai tambah ini adalah untuk menghindari namanya penghitungan ganda. Nah, sekarang kita lihat apa sih maksud pada selengkap ya, ini kita lihat saja pada penghitungan pendapatan nasional dengan metode nilai tambah, di mana di sini ada gandum, tepung, dan ada roti, di mana sini gandum pendapatan 24, kemudian biaya dan naruh. Kemudian tepung gandum ada 33, kemudian sini minus 24. Nah, yang saya maksud tadi adalah nilai tambah ini adalah selisih antara pendapatan dan biaya bahan. Itu merupakan nilai tambah. Dan yang kemudian ini merupakan adalah gambaran singkat tentang GDP nasional. Artinya GDP nominal Indonesia dengan menggunakan tadi 9 sektor tadi ya. Ini ada sepertinya sama sektor jasa lainnya. Yang kemudian ini merupakan data juga yang pasti Anda nanti adalah akan mengetahui dan pasti Anda akan mencari data seperti yang saya maksudkan ini. Yang kemudian pendekatan kedua, pendapatan, di mana pendapatan di sini adalah dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Oke, kita mengetahui bahwa di ekonomi makro ada 4 faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, yang dihitung daripada faktor produksi adalah nilai daripada tenaga kerja seperti upah, kemudian modal, bunga, tanah, sewa, keahlian, laba. Nah, di sini adalah upah sampai dengan laba. Ini yang dihitung daripada bentuk melihat dari pendapatan dari 4 faktor produksi yang saya maksudkan tadi. Oke. Yang kemudian komponen GNP dari sisi penghasilan atau biaya, di mana sini adalah ada beberapa. Yang pertama ada gaji, upah, bunga, sewa, dan laba. Ini pajak langsung perusahaan yang merupakan biaya produksi, di mana setelah dikantongi adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian penyusutan, di mana penyusutan sini terhadap barang-barang modal yang terpakai pada tahun tertentu. Artinya barang tersebut memang oleh penyusutan pertama untuk barang modal. Oke, ini contoh perhitungan GDP suatu negara dari sisi penghasilan biaya.
Ya, di sini komponennya ada gaji, bunga, sampai dengan laba perusahaan, artinya pajak. Ini kita jumlahkan, hasil jumlah daripada 6 komponen ini merupakan namanya GNP. Ini gross national product dari sisi teknik penghitungan pendapatan untuk pendapatan nasional. Yang kemudian pendekatan pengeluaran, di mana di pendekatan pengeluaran sini kita akan melihat atau menghitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu, biasanya selama tahun. Pelaku ekonomi seperti kita ketahui adalah ada 4. Pertama adalah konsumen, produsen, pemerintah, sektor luar negeri. Di mana konsumen sini adalah kita lihat dari segi pengeluarannya konsumsi, dan produsen kita lihat dari segi pengeluaran dari segi investasi, karena pemerintah kita lihat dari segi pengeluarannya adalah pengeluaran pemerintah atau G. Kemudian pelaku ekonomi yang sektor negeri kita lihat dari segi pengeluaran dari kegiatan ekspor impor. Baik. Kemudian dari CI plus G plus X ini hanya sebagai PDB atau PDB. Artinya belum kita ngomong PNB, hanya PDB saja. Artinya tidak ada kegiatan impor, hanya ekspor. Nah, kalau ada masuk impor, berarti kita ngomong bukan PDB juga, tapi kita ngomong tentang PNB, pendapatan nasional bruto. Tapi sini tidak ada impornya, hanya ekspor saja. Maka sini hanya tentang PDB saja. Yang kemudian komponen GNP dari sisi produk. Ini ada C, I, ini sudah saya bahas tadi. Nah, kemudian lagi dan X. Nah, yang perlu diketahui ada X. X ini adalah tentang ekspor neto. Yang ada maksud ekspor itu adalah merupakan ekspor dikurangi impor. Itu maksudnya dengan ekspor neto. Ini merupakan data tentang produk domestik bruto berdasarkan pengeluaran. Ada pengeluaran konsumsi lebih daripada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi pemerintah. Investasi sini ada terdiri dari pembentukan modal tetap domestik bruto, kemudian perubahan investasi, kemudian permintaan domestik, kemudian eksporsi. Ini bukan produk domestik bruto. Ya, kemudian contoh yang pertama kita akan contoh pertama untuk pertumbuhan GNP dari sisi produk ya. Pertama dari konsumsi rumah tangga, ini terdiri dari barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan jasa. Yang kemudian investasi swasta bruto perumahan, perusahaan perubahan persediaan, kemudian pembelian pemerintah untuk barang dan jasa. Kemudian ekspor neto dengan ekspor neto, dan semua penjualan ini hasilnya akan mengakibatkan namanya GNP gross domestic, gross national product. Artinya adanya kegiatan ekspor impor sebenarnya. Tadi kan nggak ada impor, hanya ekspornya, maka masuk GDP. Tapi kalau ada kegiatan ekspor dan impor, maka masuk pada masalah GNP atau gross national product. Nah, ini bukan contoh pertama. Untuk contoh kedua ini sama perhitungannya. Dan yang contoh ketiga ini juga yang perlu diketahui agar nanti bisa Anda bahas. Oke. Yang jadi masalahnya adalah apa sih perbedaan daripada GDP dan GNP? Nah, GDP ini adalah total nilai barang jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara selama suatu periode waktu tertentu. Kemudian kalau GNP adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki warga negara selama suatu periode waktu tertentu. Oke, kita langsung ke contoh ya supaya Anda bisa paham maksud pada GDP dan GNP sini. Oke, di sini adalah saya membuat suatu contoh saja ya, di mana sini ada dua golongan Indonesia dan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia ini terdiri dari warga negara dan warga negara asing. Artinya adalah di sini adalah di mana warga negara asing dan warga negara Indonesia sini menghasilkan atau melakukan kegiatan produksi di dalam negara Indonesia tersebut, baik itu warga negara Indonesia maupun negara asing di dalam negara Indonesia, maka itu masuk kepada masalah GDP-nya Indonesia. Nah, kalau kita tarik kasusnya ke Malaysia misalnya, anggaplah warga negara asingnya Malaysia. Artinya di sini adalah orang Malaysia melakukan pos produksi sehingga sinilah masuk kategori GDP-nya Indonesia, tapi masuk ke kategorinya GNP-nya Malaysia. Nah, sebaliknya di Malaysia sini adalah warga negara Indonesia,
kemudian warga negara asing melakukan kegiatan faktor produksi, maka di sini bisa dikatakan sebagai GDP-nya Malaysia, tapi ada sebagai GNP-nya Indonesia. Karena di sini adalah kita faktor produksi dilakukan di Malaysia, baik itu warga negara Indonesia maupun negara Malaysia, ini masuk ke kategori GDP-nya Malaysia dan masuk ke kategorinya GNP-nya Indonesia. Dan kalau di Indonesia sendiri misalnya, kita faktor produksi dilakukan oleh warga negara Indonesia dan juga warga negara Malaysia, maka masuk ke kategori GDP-nya Indonesia, tapi masuk ke kategori GNP-nya Malaysia. Oke, semoga bisa dipahami ini bagaimana antara GDP dan GNP. Oke, itu penjelasan dari saya tentang GDP dan GNP. Saya mau ulangi dulu ya di pendekatan pengeluaran sini. Baik, yang di sini perlu Anda ketahui tentang pengeluaran komponen-komponennya. Yang perlu Anda ketahui komponen untuk dari penghitungan pendapatan nasional dari segi pengeluaran, Anda harus mengetahui komponen itu. Apa sih misalnya gross domestic product, apa aja komponennya, apa aja sih komponennya. Kemudian gross national product, apa aja sih komponennya. Kemudian national income, konsep apa dikatakan national income. Nah, dikatakan gross domestic product ini adalah ada komponennya yang perlu kita ketahui seperti adalah konsumsi pribadi, kemudian adalah pengeluaran pemerintah, kemudian adalah namanya perubahan stok, kemudian adalah gross domestic basic capital information, kemudian export goods and services, artinya kita kegiatan ekspor impor, kegiatan ekspor saja belum ada impor, yang kemudian adalah adanya kegiatan impor. Nah, ini termasuk kategori hanya GDP saja. Nah, kalau kita masuk komponen net factor income from abroad, ini faktor produksi yang ada di luar negeri adalah masuk ke kategori GNP, itu gross national product yang tadi yang pernah saya bilang kasusnya antara di negara Malaysia dan Indonesia dengan melakukan faktor produksi di antara kedua negara. Ya, kemudian kalau kita masukkan ke depresiasi dan pajak langsung ya, pajak yang tidak langsung, maka itu akan menghasilkan namanya national income, artinya pendapatan nasional. Nah, ini perlu anda harus ketahui apa aja sih komponen daripada GDP, kemudian apa sih komponen daripada GNP, kemudian apa saja komponen daripada national income, sehingga nanti Anda menghitungnya dari segi pengeluaran untuk pendapatan nasional, Anda tidak akan bingung apa sih komponen-komponen yang ada di GDP, apa sih yang komponen ada di GNP, apa sih yang komponen ada di NI atau national income, sehingga Anda gampang menghitungnya karena Anda mengetahui komponen-komponen yang ada di tiga yang saya sebutkan tadi. Baik, itu dari saya. Semoga bisa dipahami. Ini tugas silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Saya pertama kali ini dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.